Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita telah diberikan kesehatan ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah, bagus ya. Hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu akan disingkat dengan P5. Kita akan mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik aku kenal diriku. Nanti ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap nanti yang kita laksanakan kegiatan ini ya. Dalam P5 ini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan. Yang kedua adalah tahap aksi. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut. Kita akan memulai kegiatan kita dengan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas tentang PHBS. Kontekstualisasi dari P5 kita ini adalah mengidentifikasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup tentang kebersihan diri dan lingkungan sekitar, terutama di sekolah. Nah, di sini ini kontekstualisasinya kita akan membahas tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu mencakup tentang kebersihan diri kita dari lingkungan sekolah. Nah, contohnya kebersihan diri itu seperti kita memotong kuku, itu kebersihan diri kita ya. Mandi yang bersih, apalagi menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Jadi kalau kita habis mandi harus diganti pakaiannya ya, supaya tidak kotor, supaya bersih. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video ya, video tentang PHBS. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar tentang PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak, kalian telah melihat video tadi di mana 8 indikator yang akan kita lakukan pada kegiatan aksi nanti. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan contoh bagaimana cara menerapkan hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan diri? Membersihkan toilet. Membersihkan toilet, apalagi? Menutup tempat penampungan air. Menutup tempat penampungan air, apalagi? Membersihkan lingkungan sekitar. Iya, membersihkan lingkungan sekitar, apalagi? Ada lagi? Mengubur kaleng bekas. Mengubur kaleng bekas ya, agar tidak ada nyamuk. Apalagi sekarang marak penyakit DBD. Ya, jadi kita harus memberantas detik-detiknya nyamuk. Nah, mulai dari sekarang Ibu berharap kalian bisa membiasakan diri
kehidupan kalian sehari-hari? Bisa. Bisa ya, pasti bisa ya. Untuk diri kita dan untuk keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekitar Kita. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam tahap aksi. Untuk tahap aksi ini akan kita lakukan kegiatannya minggu depan ya. Kita akan lakukan kegiatannya di sekolah. Nah, kita akan menerapkan 8 indikator PHBS. Videonya antara kalian lihat tadi ya. Itu akan kita terapkan, kita akan laksanakan di sekolah. Nah, kita lakukan nanti di sekolah ya. Setelah aksi nanti baru kita akan tindak lanjutnya bagaimana lagi ya. Kalian sudah mengerti tentang PHBS? Sudah. Kalau sudah paham, nah, Ibu akan memberikan refleksi diri menggunakan lembar refleksi. Nah, kalian akan merenungkan apakah kalian benar-benar telah melakukan hal-hal yang ada di pertanyaan ini ya. Ini nanti kalian renungkan. Nanti kalian hanya menggunakan checklist untuk bahan renungan kalian, merefleksikan diri ini ya. Kalian akan merefleksikan diri dengan menggunakan lembar refleksi ini untuk kalian renungkan apakah kalian telah melakukan hal-hal yang ada pada pertanyaan ini ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta Angga kumpulkan hasil kerjaan temannya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, kalian telah melakukan refleksi dengan merenungkan diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam lembar refleksi tadi ya. Anak-anak, Ibu berharap dan mengajak kalian untuk bisa melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS. Nah anak-anak, kalian akan Ibu bagikan lembar LKPD untuk melihat kemampuan yang telah kalian dapatkan dari materi yang telah Ibu berikan tadi ya, dari pengenalan tentang P5 ini. Nah, Ibu akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian isi dan nanti dikumpulkan ya. Oke. Ini adalah LKPD yang akan kalian isi nanti untuk pemahaman kalian tentang materi P5 kita ini ya.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta salah satu anak mengumpulkan hasil kerjanya. Ayo, kumpulkan. Kalian telah menyelesaikan mengerjakan LKPD yang telah diberikan tadi. Nah, untuk hari ini pelajaran kita dalam tahap pengenalan tentang P5 ini telah selesai. Nah, hari Jumat nanti kita akan bertemu lagi pada tahap aksi dan kita akan melakukan kegiatan aksinya ya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa, silakan. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Bagian Kesiswaan. Pagi. Nah, saya hari ini mau menyampaikan program yang telah kami laksanakan di sekolah kita. Terutama saya telah melaksanakan program ini di kelas 4, yaitu saya mengambil tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan topik Aku Kenal Diriku. Untuk PPL 2 ini kami diminta untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 itu. Nah, di sini kami telah melakukan 3 tahap yang telah dilaksanakan. Itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap pengenalan dan kontekstualisasi.
Dan tahap kedua itu adalah tahap aksi. Tahap yang ketiga adalah tahap hasil dan tindak lanjut. Nah, kami telah melaksanakan aksi dengan 8 indikator. Nah, 8 indikator itu yang terdiri dari selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Yang kedua itu mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Yang ketiga menggunakan toilet atau WC yang bersih dan sehat. Yang keempat berolahraga secara teratur dan terukur. Yang kelima itu memberantas nyamuk, jentik-jentik nyamuk ya. Yang keenam tidak merokok di sekolah. Nah, yang ketujuh menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulannya. Yang kedelapan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah 8 indikator yang telah kami laksanakan di tahap aksi. Nah, di sini saya ingin bekerja sama dengan pihak sekolah agar program ini bisa menjadi program yang berkelanjutan untuk tahap tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam program yang telah kami laksanakan. Bagaimana tanggapan Ibu Kepala Sekolah? Oh iya, kami dulu ya. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Selviani selaku Kepala Sekolah sangat mendukung dengan kegiatan ini. Pelima yang telah Ibu dan siswa kelas 4 lakukan, apalagi kegiatan ini tentang PHBS ya. Iya, PHBS ya. Iya. Yang besar manfaatnya untuk sekolah kita. Saya mengajak rekan-rekan guru sekalian menjadikan kegiatan P5 rutin untuk guru dan siswa. Tentang PHBS menjadi program rutin ya. Pembiasaan guru dan siswa di sekolah dan di rumah. Nah, tentang PHBS ini sudah lama kita kenal. Itu dilakukan mulai dari rumah sampai ke sekolah. Di sekolah sudah disiapkan dengan cuci tangan ya, cuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Nah, selain cuci tangan, itu di lingkungan sekolah ada kantin sehat. Ya. Nah, di kantin itu diwajibkan jual makanan atau jajanan yang sehat. Jangan asal asal jual, asal barang laku. Itu tidak boleh. Kita sangat mendukung dan memperhatikan kesehatan anak-anak kita. Nah, agar anak-anak kita kalau sudah sehat, kita bisa belajar dengan nyaman dan tidak lagi sering sakit-sakitan. Dan kalau memang tangannya kotor jajan nanti sakit perut, malah tidak bisa belajar, yaitu tentang PHBS ya. Nah, kami sangat mendukung program ini. Sekali lagi yang dibawakan oleh Ibu Selviani ya. Nah, itu bagus programnya. Silakan lanjutkan. Ya. Bagaimana tentang guru bagian kesiswaan? Ya, terima kasih kepada Ibu Selviani memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi tentang PHBS yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dan akan melanjutkan pelaksanaan PHBS. Saya mengambil beberapa poin tadi. Ya, kalau PHBS ini kan memang dari dulu dikenal kata perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hidup sehat ini itu perlu ada moto bersih itu sehat. Nah, jadi kebersihan itu memang perlu kita utamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari keluarga sampai sekolah. Di sekolah ini apalagi Ibu Selviani sudah menyampaikan biasanya di sekolah
itu bukan khusus kelas 4, itu hanya program untuk menjadi utama dulu di kelas 4. Nah, setelah itu kita laksanakan secara rutin setiap kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena tadi jadi bersih pribadi dulu, bersih pribadi dijaga. Jadi setiap anak itu ya perlu mereka hidup bersih dan sehat. Nah, mengenai supaya kita hidup bersih dan sehat, mulai dari pribadi, dari pakaian, makanan, ya kita lakukan di keluarga, lalu sampai di lingkungan di mana kita berada, kita perlu menerapkan hidup bersih dan sehat. Oke, tadi. Nah, di sekolah kita perlu menyarankan kepada anak-anak didik kita supaya mereka melakukan hidup bersih dan sehat tadi. Nah, di sekolah ini yang perlu kita terapkan atau disuruh anak kita melaksanakan pertama kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kita setiap hari menyuruh anak kita memungut sampah. Nah, sampahnya itu kita buang pada tempatnya. Ini jangan disuruh anak membuang sampah sembarangan, itu tidak bersih. Jadi mata kita melihat pun tidak bersih. Yang namanya lingkungan bersih ya perlu kita dari penglihatan kita bersih lingkungan. Nah, sampailah nanti kepada kesehatan tubuh kita. Itu tentang sampah perlu kita terapkan kepada anak kita. Jadi PPS ini perlu menjadi kegiatan rutin di sekolah. Jadi melatih anak kita supaya mereka ingat tentang kebersihan itu penting, utama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah itu ada juga yang kantin, mungkin ada yang dari luar atau kantin khusus sekolah. Nah, kita perlu ingatkan kepada anak kita supaya mereka memperhatikan jajannya. Kalau kue itu jangan tidak ditutup, nah itu kita ingatkan kepada kita supaya jangan memilih jajan yang tidak ditutup. Itu jelas-jelas tidak bersih. Nah, jadi kalau tinggalkan membawa orang bisa membawa penyakit di dalam tubuh anak-anak. Jadi PPS ini bukan untuk anak yang kita lakukan, tapi guru juga. Jadi guru dan anak perlu kita terapkan PPS ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah kita atau keluarga sampai di sekolah. Di sekolah kan kita guru yang mengarahkan kita supaya mereka melaksanakan PPS. Kalau di rumah itu dan masing-masing lah kepala keluarga atau keluarga yang ada di situ untuk melaksanakan PPS. Kalau misalnya anak kita jajan di luar, kita perlu juga memberikan saran di luar sekolah. Nah, kita ingatkan mereka kalau jajan itu ya ada yang sudah ditutup, bukan bersih, tidak lalat, tidak bersarang di situ. Iya. Nah, maka lingkungan kita perlu kita jaga juga kebersihan lingkungan supaya nyaman, jangan ada yang di lingkungan kita tidak bersih. Nah, itu. Jadi sampah itu kalau misalnya banyak menumpuk itu dibakar. Jadi jangan ditumpuk sampah di lingkungan sekolah dan tempat sampah. Kalau sampah-sampah bisa kita pilih-pilih ya, sampah plastik dengan sampah daun kering atau sampah ranting atau kayu yang lainnya. Kalau sampah plastik itu bisa kita daur ulang, kita bikin apa itu entah bunga atau apalah ya kerajinan tangan. Kalau sampah-sampah kering kita bakar, kita bisa jadikan sebagai pupuk organik. Iya, seharusnya pupuk organik. Dan kalau misalnya dari daun-daun kering, itu daun kering kita bakar. Kalau daun basah kita bisa fermentasi. Kita pernah lakukan fermentasi tentang pupuk organik dari daun. Bahan bakunya pupuk kompos, bahan bakunya dari daun, kotoran sapi atau apa aja, terus dari dedak
gula, garam, ragi, dan M4. Itu cara fermentasi pembuatan pupuk kompos ya. Nah, itu sudah pernah kita lakukan. Nah, itu sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita kalau menanam tanaman yang sedikit atau sayur-sayuran, kacang, tidak perlu beli sebenarnya pupuk. Kita bisa bikin sendiri, ya itu. Berarti sangat besar manfaatnya ya Bu ya. Iya. Ya, tentang ini pengolahan sampah Iya. gitu ya. Jadi bukan hanya kita bakar, tetapi kita bisa manfaatkan untuk yang bisa misalnya dari sampah plastik dapat kita Iya. manfaatkan, kita daur ulang Iya. untuk apa? Kita jadikan Bikin bunga. ya kerajinan tangan. Kerajinan Jadi kita tangan, masuk juga iya. program apa untuk bidang studi lain gitu ya. Iya. Sangat bagus keterampilan itu. Jadi siswa itu kita biasakan mereka hidup bersih pada diri sendiri dulu. Terima kasih, itu tanggapan dari saya yang ke siswa. Iya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bapak bagian kesiswaan karena telah menanggapi dan tindak lanjut dari program kelima kami ini. Nah, saya berterima kasih sekali karena program kami ini menjadi program sekolah yang akan dilanjutkan berkelanjutan. Nah, untuk sekolah kita, saya berharap peserta didik kita bisa menerapkan PHBS di sekolah kita. Nah, mereka bisa membersihkan diri dan membersihkan sekolah nantinya. Itu dampaknya sangat besar untuk sekolah kita dan untuk diri mereka. Nah, saya terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, karena telah menanggapi proyek P5 kami ini. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih.